Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Perdana Ramadan dengan NIM S1 S1221113. Dan kali ini saya akan membuat video mengenai linked list karena tugaskan untuk pada mata kuliah struktur data. Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama. Di slide pertama yaitu ada judulnya berjudul linked list atau data linked list, data struktur, and algoritma with Python atau struktur daftar terkait, struktur data, dan algoritma dengan Python. Nah, di sini ada overview atau ringkasan. Pertama kita punya introduction, terus ada various type of linked list. Terus ada, nah di various types of linked list ini kita punya 3 poin kecil. Itu ada singly linked list, terus ada circularly linked list, ada doubly linked list. Lanjut ada depositional list ADT, ada sorting apart positional list, ada case study, maintaining access frequencies, bahasa Inggris semua. Ada link base, array base sequence, terus ada summary. Lanjut di introduction, array linked list, array base sequence. Sini array memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Terus ada limitation of array base sequence atau keterbatasan urutan berbasis array. Pertama di sini ada panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpannya. Terus ada batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Ada penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Linked list adalah alternatif tentang rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Hal ini bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node menyimpan referensi ke elemen dalam satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear. Nah, daftar tertaut memiliki batasan berikut. Pertama, elemen daftar tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Nah, kita tidak dapat mendahului hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau
20 simpul dalam daftar. Ini ada daftar, sini ada singly linked list. Nah, daftar tertaut dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan serta referensi node berikutnya dalam daftar. Node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai head dan ekor daftar masing-masing. Dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node yang lain, node lainnya dengan mengikuti referensi berikut. Dari setiap node kita dapat mencapai bagian ekor dan daftar melintasi daftar tertaut. Kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki node sebagai simpul berikut referensi. Karena referensi selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau petunjuk ke node lain. Proses melintasi daftar disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Nah, di sini kita bisa lihat gambar data. Lanjut di slide berikutnya. Oh, Oke, sini ada minimal linked list instance socket atau minimal instance daftar tertaut harus menyimpan referensi ke bagian atas daftar. Tanpa referensi eksplisit kepala tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi node tersebut dengan secara tidak langsung yang lainnya. Terus referensi eksplisit ke simpul ekor tidak wajib, namun lebih sukai untuk dicegah melintasi daftar. Jumlah total node yang termasuk dalam daftar ukuran tidak wajib, lebih suka menghindari melintasi daftar untuk menghitung. Hanya dengan jumlah kumpul dalam lanjut ini atau daftar outing daftar terpaut adalah daftar yang secara kolektif membentuk barisan linear. Setiap objek menyimpan referensi yang merupakan elemen untuk urutan serta referensi channel berikut dalam daftar. Node pertama dan terakhir dan daftar terpaut dan dengan memulai dari bagian bebas baru berpindah dari satu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya vertical node. Kita dapat bagian daftar atau kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki nama sebagai sampul berikutnya referensi karena referensi selanjutnya dari kemana dapat dibagi seperti di skema lain. Proses berdasarkan daftar juga dengan Oke, kita lanjut di bagian sini ada interesting an element at the head of a singly linked list. Lanjut minimal instance
atau memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Nah, properti penting dari daftar tertaut adalah itu tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas. Langkah-langkahnya ya pertama buat simpul baru, terus atur elemen ke elemen baru, terus atur tautan berikut untuk merujuk ke kepala saat ini, terus atur kepala agar menunjukkan ke node baru seperti pada gambar. Kita menghindari lintasan di slide ketujuh, slide ke masukkan elemen di kepala daftar tertentu. Slide ke-8 ada inserting an element at the child of a singly linked list. Itu memasukkan elemen di ekor daftar tertaut tunggal. Nah, step atau langkah-langkah yang pertama adalah buat simpul baru. Terus kita tetapkan referensi berikut ke tidak kadang. Terus kita atur referensi ekor berikutnya ke arahkan ke simpul baru. Terus perbarui referensi ekor ke node baru ini. Seperti pada gambar. Ini pada gambar ini. Kelas 1 selanjutnya ada node baru. Ada lanjut elemen desain of di sini ada removing an element from a singly linked list atau menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal. Nah, menghapus elemen dari kepala daftar tertaut tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dan daftar tertaut tunggal. Karena bahkan jika mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses node sebelum node terakhir agar untuk menghapus node terakhir. Kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikut dari ekor tersebut. Salah satunya cara mengakses node ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari seluruh daftar. Urutan operasi link hopping seperti itu bisa memakan waktu lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tertaut tertentu dalam doubly linked list. Nah, seperti pada gambar ini, kita bisa lihat Oke, kita lanjut ke slide ke-10. Ini ada implementing a stack with a singly linked list atau menerapkan stack dengan single linked list. Nah, implementasi stack ini mempertahankan dua variabel. Yang pertama ada head, ada size. Nah, referensi di head, referensi ke node di kepala daftar. Terus ada size untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan.
tumpukan menggunakan kelas non-public itu node untuk mewakili setiap node yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan. Objek node menyimpan dua variabel. Pertama ada elemen dan next. Elemen untuk menyimpan data dan next untuk referensi ke node berikutnya. Di bagian samping dan penjelasan ini ada codingannya. Nah, kita bisa perbesar lagi, lagi. Oke, ini dia guys. Bisa lihat, bisa dilihat codingannya. Kita scroll dikit mungkin. Kita melihat lanjutan. Oke, itu dia lanjutan dari codingannya. Oke, sudah. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut di slide nomor 11. Dia. Oke, slide nomor 11 masih merupakan codingannya. Oke, kita bisa lihat saja. Langsung saja ke slide nomor 12. Ada analysis of linked list operation atau analisis operasi linked list start. Nah, semua metode selain selesai dalam waktu konstan kasus terburuk. Analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Penggunaan ruang adalah nol, adalah O dan kurang N dengan jumlah elemen saat ini ditumpukan. Nah, ini ada operation dan running time. Sini ada push, ada stop, ada stop, len, ada is empty. Dan ku pernah jadi tersayang, ku pernah jadi tercinta, mungkin kau lupa. Kita lanjut di slide ke-13, ada implementing a queue with a single linked list atau menerapkan antrian dengan single linked list. Nah,
Di sini hal ini memastikan waktu no, oh, satu kasus terburuk untuk semua operasi. Nah, implementasi ini mempertahankan tiga variabel instan. Yang pertama adalah head, child, dan size untuk menghindari melintasi daftar. Nah, elemen ditambahkan di enquete ke akhir daftar dan dihapus dari depan daftar. Perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan child referensi. Kenapa? Karena selama NQ node terbaru selalu menjadi node tersebut ekor baru. Jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Nah, di bagian kanan ada merupakan codingan dari implementasi tersebut. Lalu lanjut ke emosi dan elemen itu terdapat elemen dari slide ini menjelaskan proses elemen dari internet tunggal. Yang pertama itu menghapus elemen dari akal. Kita lanjut di slide ke-14 yang merupakan codingan lanjutan dari yang di atas tadi. Berikan dari tambahkan elemen baru di kepala. Yang kedua itu menghapus elemen terakhir dari linked sehingga tidak semudah melaporkannya. Kita perlu melihat case note sebelum note terakhir untuk mengecek note terakhir. Tidak mungkin mencapai note terakhir dengan melaporkan dari ekor. Saya lanjut di circular linked list atau daftar tertaut melingkar. Nah, pada bab sebelumnya konsep melingkar atau array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Nah, dalam daftar tertaut melingkar, bagian ekor dari daftar menggunakan miliknya. Referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian dari atas. Daftar tertaut secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum model daripada daftar tertaut standar untuk kumpulan data itu bersifat siklik, yakni tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Tautan melingkar harus memelihara referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar terkini. Seperti ini. Pada gambar di samping, bahkan cara atau gambaran dari penjelasan di samping. Terus ada round robin sekunder, sekunder. Nah, dan ini adalah penjadwal round robin, yaitu penjadwalan round robin melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan layanan masing-masing elemen dengan menggunakan tindakan tertentu pada penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Nah, penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan edisi antrian umum dengan berulang kali melalui langkah-langkah berikut pada antrian queue. Nah, bagian kanan ada gambaran, yaitu jika linked queue digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus node dari depan dan menambahkan satu dengan kelas circular queue.
kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah berikut. Yang pertama ada service element, yang kedua ada curate. Nah, implementing a queue with a circular linked list. Nah, bagaimana cara kita menerapkan antrian dengan circular linked list? Pertama, dengan implementasinya hanya mempertahankan dua variabel yaitu child and size. Terus referensi ekor berikutnya ditautkan ke kepala eh, sama dengan diri self child next. Terus classical queue mendukung metode putar tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkan di bagian belakang harian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama ekor sebagai ekor baru. Nah, sini ada peringan mengenai yang itu. Kita lanjut di bagian bawah merupakan lanjutan dari codingan. Oke, kita langsung di bagian dari slide 19 atau removing element from the beginning of the circular queue head of the list atau menghapus elemen dari awal antrian melingkar kepala. Nah, simpul kepala, ada ekor, ada simpul ekor. Nah, ini ada not kepala satu ini akan dihapus. Ini merupakan mekanisme dari removing. Mungkin maka kita lanjut di slide ke 20 merupakan adding element of the end child of the list. Nah, ini merupakan gambaran dari adding element. Lanjut di slide doubly linked list. Oke, di doubly linked list ini atau daftar tertaut ganda, yang pertama ada motivation. Nah, dalam daftar tertaut tunggal, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat di sebelahnya. Keterbatasan daftar tertaut tunggal itu sulit menghapus node bagian akhir daftar secara efisien. Nah, secara umum kita tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarang dari posisi dalam daftar hanya dengan memberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang melalui simpul akan dihapus, namun simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Nah,
Ini adalah gambar di mana ada head, ada tail, ada break note, ada this note accessible. Oke, kita di berikutnya. Nah, batasan daftar tertaut ini diatasi dengan struktur daftar tertaut ganda di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu kosong to no time baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenang di dalam daftar untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi di dekat batas daftar tertaut ganda, maka membantu menambahkan not khusus di kedua ujung daftar, not header di awal daftar dan a simple trailer di akhir daftar. Not tiruan ini disebut sentinel, tidak dapat menyimpan elemen. Daftar kosong kolom head berikut mengarah ke cuplikan dan dalam kolom sebelumnya di trailer mengarah ke header. Di bagian bawah ini merupakan gambar mengenai itu tadi. Lanjut di poin terakhir, di 3 poin terakhir, yaitu undang Sentinel menyederhanakan logika operasi. Terus node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya mengubah. Semua penyisian dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang ada. Lanjut di slide 4. Nah, ini ada inserting with doubly linked list atau memasukkan dengan daftar terganda. Nah, di gambar pertama atau kasus pertama yang memasukkan posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Ini merupakan gambarnya di bagian samping sini. Terus di kasus yang kedua, memasukkan daftar di awal, memasukkan di awal daftar. Ini header, terus ada trailer, udah header lagi di bagian baris kedua. Di slide ke-25 kita mempunyai deleting a note in a doubly linked list atau menghapus note dalam daftar terganda. Nah, karena penggunaan Sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus note pertama atau terakhir. Nah, menghapus note di lokasi sembarang. Ini per gambar. Terus ada basic implementation of doubly linked list. Implementasi dasar daftar terganda. Sini kita punya codingan di bagian ini, punya codingan. Nah, di sini kita punya codingan mengenai deklarasi kelas dasar dan kami mempertahankan dua referensi, yaitu ref dan next. Kita lanjut scroll. Ada perform insertion and deletion of node as per the algorithm described earlier. See the slide 4 dan 5. Nah, melakukan penyisipan dan
penghapusan not sesuai algoritma yang dihasilkan sebelumnya. Lihat di slide 24 dan di slide 25. Merupakan codingan dari slide 24 dan 25. Lanjut saja deh. Kita ada implementing the queue with double linked class. Linked list in class. Kita menerapkan DQ dengan double linked list. Implementasi DQ atau antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai operasi dalam waktu 0,1 yang diamortisasi karena kebutuhan sekali untuk mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar tertaut ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi DQ untuk dalam waktu. Kasus terburuk. Dengan penggunaan Sentinel diperhatikan perubahan berikut. Pertama, ada header tidak menyimpan elemen pertama dari the queue, yang disimpan adalah node tepat setelah header penyimpanan elemen dengan asumsi the queue tidak kosong. Nah, demikian pula node sebelum penyimpanan elemen terakhir dari the queue. Metode insert between element delete node diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan node di awal atau di akhir. Oke, kita lihat. Nah, ini guys, merupakan codingannya adalah unsur penting atau gambaran penting dari penjelasan di atas. Oke, oke, ini lanjutan dari codingan tadi. Nah, lanjut di slide 31, positional list editing atau daftar posisi dari edit ini guys. Nah, IP abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan antrian dan antrian berujung ganda hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima melayani. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelumnya mencapai loket? Tiket. Bagaimana jika yang sedang mengantri atau membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu, pada posisi itu? Nah, hal ini memotivasi pengguna edit yang lebih umum yang memberikan pengguna cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Dalam urutan berbasis array, indeks bilang dan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi satu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kita dapat mengakses satu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeks yang menemukan elemen pada indeks tertentu. Dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal dan atau akhir sambil terus menghitung elemen. Indeks bukanlah teks yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi. Nah, karena indeks suatu entry berubah seiring karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seorang yang mengantri dengan mengetahui beberapa jauh seorang tersebut berada
dari garis depan. Nah, ini kita bisa lihat tiket dan ada gambaran saya di sini. Oke, kita ambil contoh lain atau pengolah. Another example atau word processor atau pengolah kata. Nah, dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau masukkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih lanjut, kami mungkin dapat merujuk pada posisi intern dalam dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Oke, can we ask a node reference as a position? Atau bisakah kita menggunakan referensi node sebagai posisi? Oke, ini mungkin pertanyaan yang sangat Oke, dokter tertarik menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu. Nih, oh, satu pada posisi sewenang-wenang selama referensi cannot relevan tersedia. Sorry, ada sedikit. Ke oleh karena itu saat menggoda untuk mengembangkan edit di mana referensi node berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan posisi fakta kelas. Ini double linked base class has method insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi seperti manipulasi manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan pada penggunaan node sentinel. Kami dapat memastikan ketahanan figur data yang dengan tidak mengizinkan penggunaan mengakses atau manipulasi secara langsung referensi dengan mencegah salah urus oleh pengguna. Enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Oke, the positionalist editing atau daftar posisi editing. Memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi ulang yang lebih luas. Posisi tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut. Pertama, ini seperti P elemen, mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode
dan sebagai nilai balik dari metode lainnya. Kita di slide 37, ini ada EDT daftar posisi yang mendukung metode pengakses berikut. Ada ada 7 seperti ada L first, L last, L before, L after, L is empty, L then, and iter. Ini mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu seperti mengambilkan posisi, mengambilkan posisi elemen terakhir, mengambil posisi R, mengambilkan posisi L dari non jika adalah posisi terakhir, mengambilkan true, mengambilkan jumlah elemen daftar, mengambilkan iterator maju. Lanjut di sini. 8 ada the positional list edc also includes the following update method atau daftar posisi edit yang mencakup metode perubahan berikut. Ini ada 6 seperti ada L8 first, L8 last, L8 before, L8 after, L replace dan L delete. Dan juga sini mempunyai fungsi-fungsi masing-masing. Di slide 39 ada view observation atau beberapa pengamatan. Nah, perhatikan bahwa metode first dan last dari posisi edc mengembalikan posisi terkait bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Ya, seperti L first elemen, terus ada L last elemen, yang keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar kursor. Ada while, ada print, ada kursor. Karena edit menyertakan dukungan untuk fungsi iterpython, penggunaan dapat mengandalkan sintaksis for loop tradisional untuk transfer maju dari daftar bernama data for A in data print. Nah, ini ada kolom operation, return, dan L. Sini ada implement positional list implementation using doubly linked list atau implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Nah, posisi setiap metode daftar posisi editing dalam waktu satu khusus terburuk ketika implementasikan dengan daftar tertaut ganda, kami mengandalkan kelas double linked base. Nah, untuk representasi tingkat rendah, kami menyediakan yang terbuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Terus kita mendefinisikan kelas posisi yang disarankan di dalam kelas daftar posisi. Berbagai metode posisionalis kami mungkin akhirnya membuat instance posisi berlebihan yang mereferensi node dasar yang sama. Oleh karena itu kami mendefinisikan EQ, NI, metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti PU dengan Q. Nah, di bagian kanan ada beberapa codingan. Oke, lanjut di slide 42. Ada validating position. Karena sedang azan, jadi mungkin saya akan delay sedikit. Nah, kita bisa lihat dulu ini codingannya. Sebelum kita lanjut di penjelasan dari validation position.
Oke, kita bisa lanjut di memvalidasi posisi. Kita punya beberapa poin sih, ada 4 poin. Nah, setiap kali atau kelas positional list menerima posisi sebagai parameter, kami ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid. Dan jika demikian, untuk menentukan mode, menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut, fungsi diimplementasikan dengan metode non-public bernama validate. Nah, secara internal, suatu posisi mempunyai referensi keynote terkait dari daftar tertaut dan juga referensi ke intens daftar itu. Berisi node yang ditentukan. Oke, dengan referensi kontainer, kami dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggil mengirimkan intens posisi yang tidak termasuk daftar yang ditunjukkan. Nah, kami dapat mendeteksi intens posisi yang dimilikinya daftar tapi yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu. Delete node kelas dasar menyer referensi sebelumnya dan berikut dari node yang dihapus ke tidak ada. Kita tidak mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Oke, di slide 43 ada access and update method. Aduh, oke, semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar tertutup ganda yang untuk mendukung antarmuka publik editi daftar posisi. Metode ini bergantung pada utilitas underscore validate untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai intens posisi untuk dikembalikan ke pengguna. Memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merajuk pada sentinel. Untuk kenyamanan warisan, metode utilitas insert between diganti sehingga metode kami mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan node itu sendiri. Nah, pada bagian kanan kita bisa melihat codingan dari access update methods atau access sourcing. Pada slide 43, lanjut di slide 44, di sini ada codingan 2 yang merupakan lanjutan dari codingan di atas. Nah, saya akan memberikan waktu sekitar 1 menit lebih, kurang lebih 1 menit sih, untuk melihat codingan ini. Ini outputnya kembali ke materi. Oke, kita lanjut saja di slide ke-45 dari codingan kita beralih ya dari codingan tadi. Nah, sorting a positional list atau menyortir daftar posisi
Nah, kami menerapkan algoritma penyisipan sortir dan kami mempertahankan tiga variabel. Pertama ada penanda, ada pivot, terus ada berjalan. Sorry, ada marker, pivot, dan walker. Nah, di bagian kanan ada codingan juga dari sorting operational di sini. Seperti berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas daftar. Kalau kita akan lihat codingannya, sini ada wall, pivot, dan marker. Lanjut di slide ke 46. Nah, meningkat harus memelihara resource yang tertentu. Untuk memanfaatkan daftar. Mereka studi atau maintaining access frequencies. Nah, di sini kita punya daftar favorit editing, yaitu untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat berapa kali setiap elemen berada di akses. Nah, contoh, browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Terus ada koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Nah, daftar favorit editi harus menyediakan metode berikut: akses, remove, dan top. Nah, daftar favorit diurutkan setiap kali suatu item diakses. Hitungannya bertambah di posisi disesuaikan dalam daftar gunakan teknik dengan algoritma penyisipan sortir. Oke, di slide berikutnya. Nah, it as positional atau ia menggunakan positional list sebagai dasarnya struktur data. Setiap elemen positional list adalah turunan dari kelas item dan memiliki dua elemen, yaitu value dan count. Menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan melacak favorit teratas. Ada utilitas non-public untuk mencari item ya dan perbarui daftarnya. Nah, the the top key method mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Setiap kali item diakses, hitungan tambah dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan menggunakan metode move up. Jadi di bagian kanan ada codingannya. Bisa lihat juga codingan mengenai penjelasan terkait tadi. Namun untuk mempersingkat waktu kali ini, aduh sorry maaf, saya akan lanjut di slide berikutnya. Oke, ini merupakan masih codingan yang tadi. Saya akan memberikan waktu sekitar 1 menitan aja buat kita mengamati bagaimana codingan tersebut. Implementasi hanya mempertahankan
Ini ada satu. Kita lanjut saja di slide ke 49. Using a list way to move the font heuristic atau menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Oke. Nah, dalam implementasi tersebut, metode akses dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks dalam daftar favorit. Artinya, jika adalah elemen terpopuler KK dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan waktu locality of reference atau lokalitas referensi. Sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat, misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristic move to phone heuristic atau heuristik pindah ke depan memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Nah, idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Harapan kami tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Di slide ke-50, pertimbangan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n kuadrat berikut. Nah, dalam ada elemen 1 is akses, terus 2 akses time, terus di elemen n is akses n. Nah, jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Seperti H access to elemen 1, rows ini time-nya, begitu. Dengan demikian, total waktu melakukan rangkaian akses adalah proporsional. Seperti ini rumusan n plus 2n tambah 3n dan titik-titik sampai berapa n. Merupakan rumusnya bisa dicatat dengan baik. Lanjut di slide 51. Jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Seperti akses acu elemen 1 take one time begitu, terus elemen 2 take time gitu. Jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah n kuadrat. Jadi dalam hal ini heuristik perpindahan ke depan lebih cepat. Efek ini bersifat universal, heuristik mungkin lebih lambat di rangkaian lainnya. Nah, di slide 52 ada the trade-off with the move to front heuristic atau pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Nah, versi MTF tidak mempertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah akses. Ketika kita di mana untuk menemukan key elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode K sebagai berikut. Nah, kami menyalin semua entry daftar favorit ke daftar lain bernama time. Kami memindai daftar tem sebanyak kali. Di setiap pemindahan kami menemukan entry dengan jumlah akses terbesar. Hapus entry ini dari tem dan laporkan hasilnya. Nah, implementasi metode top ini memerlukan waktu 0 kn. Jika adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu on. Namun jika sebanding dengan n, 0 n kuadrat. Contoh jika kita ingin 25 1 jam lebih teratas dalam daftar minimal. Jadi kalau lebih ya kita tahu. Metode TOPK dapat diterapkan di kita antrean prioritas dengan mudah mencapai waktu jika menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Nah, ini merupakan codingan baru gak? Kompi mana kah? Mana? Hah? Pondoknya ademu? Ini ada codingannya di slide 53, lanjut di slide 54. Hah?
Link based versus array based sequence. Urutan berbasis tautan versus berbasis array. Lagi tiga. Advance of array based sequence. Nah, array menyediakan akses ke satu kali elemen berdasarkan indeks bilangan bulat sebaliknya. Daftar tertaut menyediakan waktu oke mengakses elemen KK atau waktu ONK jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Operasi dengan batas asiptik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien struktur berbasis array versus struktur tertaut. Nah, preferensi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut. Kontainer berbasis array hanya menentukan ruang elemen dengan daftar tertaut memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga frekuensi keynote. Nah, ini ada keuntungan Advance of link-based sequence. Sini ada keuntungan urutan berbasis tautan. Yang pertama ada struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batasan di amortisasi yang terkait dengan perluasan atau konstruksi susunan dinamis penting untuk sistem waktu nyata. Struktur berbasis tautan mendukung penyisipan dan penghapusan waktu O1 pada posisi sewenang-wenang. Hal ini dapat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan O n k plus 10 yang untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop bergeser semua elemen berikutnya. Sini ada summary atau ringkasan di slide terakhir. Nah, eh, pada pertemuan ini kami membahas topik yang pertama ada kelebihan urutan berbasis array. Nah, mengapa daftar tertaut diperlukan? Terus berbagai jenis daftar tertaut, daftar tertaut tunggal, daftar tertaut melingkar, daftar tertaut ganda. Kami menjadikan implementasi antrian berujung pada ganda add quest menggunakan daftar tertaut. Kami mempelajari implementasi daftar tertaut yang disebut postalis, di mana referensi node bisa berada menggunakan indikator lokasi dalam daftar. Kami menerapkan satu studi kasus mengelola daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Kami mempelajari perbandingan relatif antara urutan berbasis array dan berbasis link. Oke, sekian video mengenai linked list. Oke, mungkin ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya cukup mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.